Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat datang di perkuliahan online mata kuliah KPM Teori. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan online ini. Makanya dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan mekanisme perkuliahan online. Jadi perlu saya beritahukan bahwa dalam perkuliahan KPM Teori ini kita full melakukan perkuliahan online. Di sini nanti saya akan menjelaskan aplikasi apa saja yang kita gunakan, termasuk sistem penilaiannya, kemudian materi-materi apa saja yang akan diberikan dalam perkuliahan online ini. Yang pertama adalah mekanisme perkuliahan. Jadi perlu saya beritahu kepada adik-adik bahwa dalam perkuliahan KPM Teori itu kita full melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi tidak ada perkuliahan yang dalam bentuk offline atau bertemu langsung di dalam kelas. Jadi kita full online. Kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan selama perkuliahan online ini, yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi LMS yang namanya Edlink. Jadi semua proses perkuliahan secara online itu kita melalui Edlink semua. Makanya adik-adik diharapkan ketika masuk jadwal perkuliahan itu Anda harus login ke Edlink dan membuka materi-materi yang ada di Edlink. Ya, kemudian aplikasi selain LMS ya. Itu kita juga menggunakan aplikasi Siakat ya. Siakat ini dengan LMS ini sama-sama diproduksi oleh Sevima, di mana di dalam Siakat nantinya disinilah adik-adik melihat nilai dari mata kuliah KPM Teori setelah 16 pertemuan. Jadi semua nilai maupun kehadiran itu akan diupload di Siakat, tapi prosesnya melalui aplikasi Edlink. Ya, nanti di dalam Edlink ini apakah ada tugas itu tergantung kepada dosennya masing-masing. Ya, yang jelas prosesnya kita tetap melalui aplikasi LMS yang namanya Edlink. Kemudian nanti ada pilihan ya dalam selama proses perkuliahan online ini, kemungkinan beberapa dosen itu mungkin menggunakan aplikasi virtual meeting yang namanya Zoom. Nah, di dalam Edlink itu kan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan menu live conference ya atau menu video conference. Jadi kalau dosennya menggunakan Zoom itu Anda tinggal mengklik menu mulai conference di dalam aplikasi Edlink tersebut. Jadi ini sudah otomatis terintegrasi ke dalam Edlink. Untuk Zoom karena kapasitas untuk partisipan itu paling banyak 100. Jadi misalnya kalau ada dosen yang menggunakan itu adik-adik hanya bisa ditampung paling banyak 100 orang. Sisanya nanti dipindahkan ke YouTube ya. Jadi adik-adik live streamingnya lewat YouTube akan ada link yang diberikan untuk YouTube. Jadi yang 100 orang kalau misalnya Anda sudah tidak bisa lagi masuk ke Zoom, jadi silahkan diklik saja linknya supaya Anda live streamingnya lewat YouTube. Itu nanti akan disiapkan apabila ada dosen yang ingin kuliah dalam bentuk live conference atau video conference. Jadi di menu materi atau di menu video conference itu disiapkan menu Zoom dan menu link untuk YouTube apabila ada yang tidak terakomodir di dalam Zoom tersebut. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Zoom ini hanya maksimal menampung 100 partisipan. Jadi kalau sudah tidak terakomodir, silahkan klik link yang disiapkan supaya adik-adik bisa live streaming melalui YouTube ya, berdasarkan link YouTube yang diberikan. Nah, untuk perkuliahan ya, jadwal perkuliahan itu kita sudah jadwalkan hari Sabtu dan Ahad. Jadi selama 16 pertemuan.
Untuk lebih jelasnya jadwal ini saya sudah upload di menu informasi yang ada di Edlink beberapa hari yang lalu. Yang ingin melihat kembali silahkan di download ya di menu info. Itu saya sudah upload jadwal perkuliahannya lengkap dengan tim teaching ya. Jadi tim teaching ini kalau tidak salah ada 7 orang ya, tim teachingnya yang mengajar dalam perkuliahan KPM teori ini. Jadi kita tetap melaksanakan 16 pertemuan selama perkuliahan, tapi jadwal perkuliahannya adalah Sabtu dan Ahad. Kenapa kita ambil Sabtu dan Ahad? Karena kalau kita ambil selain hari ini nanti banyak yang tabrakan mata kuliahnya ya. Jadi itu akhirnya kita simpan pada Sabtu dan Ahad. Dalam mekanisme perkuliahan ini ya, dalam mekanisme perkuliahan ini nantinya ini kan terbagi dalam 3 kelompok. Jadi Anda bersamaan kuliah ya, 3 kelompok ini bersama-sama kuliah dengan satu tim pengajar ya, atau satu orang dosen, itu bersamaan 3 kelompok yang kuliah ya. Jadi kalau tidak salah jumlahnya 1027. Jadi tidak bergantian lagi, misalnya kelompok A di jam sekian, kelompok B tidak, tapi bersamaan Anda kuliah dengan diajar oleh satu orang setiap materi yang diajarkan. Itu tim teaching yang mengajarkan. Nanti di dalam perkuliahan KPM teori ini ada 16 pertemuan, itu masing-masing materi diajarkan oleh dosen yang berbeda. Jadi kalau materinya berbeda, itu dosennya juga berbeda. Kemudian selanjutnya masalah kode etik ya. Untuk kode etik tetap kita memegang kode etik, yaitu mulai dari berpakaian rapi, kemudian dari bagaimana berbicara, terutama nanti misalnya kalau Anda dipersilakan untuk menulis di kolom chat ya, apakah di Zoom atau di YouTube, itu ada etika dalam berbicara maupun berpakaian ketika adik-adik join di dalam Zoom nanti ya. Itu yang perlu diperhatikan, kode etik mahasiswa. Kemudian mekanisme penilaian ya, ini saya tidak terlalu fokuskan ya pada berapa persen, nanti diserahkan kepada dosen masing-masing, tapi tetap ada istilah yang namanya tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Untuk tugas bisa saja dosennya memberi tugas, tapi yang utama adalah kehadiran. Makanya kalau dalam kehadiran nanti adik-adik harus tetap akses ke Edlink baru melihat materinya ya. Jangan sampai ada link misalnya ya, ada link live streaming YouTube yang diberikan, tapi Anda mengkopinya ke grup WA misalnya, kemudian temannya mengambil link streaming itu, akhirnya kehadirannya tidak histori kehadirannya tidak tersimpan di Edlink. Jadi saya sarankan Anda ketika ada link yang diberikan untuk Zoom atau live streaming atau materinya, link-link materi lain, apakah dalam bentuk video pembelajaran nantinya, itu sebaiknya Anda masuk ke akses dulu ke Edlink baru membuka materi tersebut, atau mengikuti kuliah video conference yang diberikan oleh dosennya. Kenapa harus lewat Edlink dulu? Supaya histori kehadiran adik-adik bisa tersimpan di dalam Edlink, sehingga laporan untuk kehadirannya bisa langsung otomatis tersinkronisasi ke Siakat ya. Untuk UTS ya, UTS dan UAS itu nanti diserahkan kepada dosennya masing-masing, apakah akan menyelenggarakan UTS atau UAS atau dalam bentuk tugas saja. Itu kita serahkan kepada dosen masing-masing. Jadi nanti selama proses pembelajaran online ini mungkin ada dosen yang menggunakan live conference, ada juga mungkin yang dalam bentuk video pembelajaran saja, atau ada yang hanya dalam bentuk file atau diskusi ya. Itu nanti diserahkan kepada dosen masing-masing, itu bisa diketahui pada setiap sesi. Nah, di dalam Edlink itu terbagi dari 16 sesi atau 16 pertemuan. Jadi tiap sesi masing-masing itu sudah
ditentukan siapa dosen yang mengajar pada sesi ini dan pada jam berapa. Dalam satu hari, misalnya hari Sabtu, itu ada 3 sesi ya. Jadi ada 3 sesi. Ada 3 sesi. Sesi pertama itu sesi untuk pertama itu jam 7.30 sampai jam 9.10. Kemudian lanjut pada sesi kedua itu jam 9.20 sampai jam 11 sampai jam 11 kalau tidak salah. Kemudian lanjut lagi siangnya sampai sebelum asar ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan lihat di jadwal. Yang jelas hari Sabtu itu 3 sesi berjalan dan hari Ahad itu ada 2 sesi. Jadi selama 1 minggu ada 5 sesi yang diselesaikan ya. Jadi nanti ini berlangsung sampai kepada 16 sesi atau 16 pertemuan. Jadi tidak menutup kemungkinan semua dosen menggunakan Zoom atau ada juga yang menggunakan video pembelajaran. Itu diserahkan kepada dosen masing-masing. Kemudian yang terakhir materi. Jadi materi-materi yang akan diajarkan dalam KPN teori ini itu ada 8 macam ya. Jadi yang ada 8 item. Itu yang pertama adalah Islam dan kearifan lokal. Ini nanti dibawakan oleh Bapak Budiman ya, Pak Ustaz Budiman yang membawakan Islam dan kearifan lokal. Ini kalau tidak salah 2 kali pertemuan. Kemudian ekonomi kreatif ini dibawakan oleh Ibu Andras Triastuti. Ini juga 2 kali pertemuan baru bisa selesai. Kemitraan kelembagaan ini dibawakan oleh Bapak Dr. Saleh. Ya, Dr. Muhammad Saleh ini juga 2 kali pertemuan. Sel konsep dan IO ini dibawakan oleh Bapak Dr. Seinal, ini 1 kali pertemuan. Pendekatan model dan strategi pemberdayaan ini dibawakan oleh Ibu Dr. Herda MPD. Ya, ini juga 2 kali pertemuan. Desain KPM, problem solving dan decision making ini dibawakan oleh Ibu Dr. Siti Jamila Amin MAG. Ini juga selama 2 pertemuan. Kemudian komunikasi antar budaya ini dibawakan oleh Bapak Rektor. Dalam hal ini Bapak Dr. Ahmad Sultan Rustan MSI. Kemudian untuk pengenalan tentang Yayan Parepare ini kemungkinan besar tidak ada kuliahnya, tapi Anda kemungkinan diminta untuk membuat bagaimana profil tentang Yayan Parepare ya. Itu kemungkinan besar di situ. Nanti kita lihat pada pertemuan terakhir kalau memang masih memungkinkan ini diadakan untuk membuat profilnya. Ya, saya kira demikian kontrak perkuliahan dan gambaran mekanisme perkuliahan online pada KPN teori yang akan kita laksanakan selama 16 pertemuan. Sekian, assalamualaikum.